Kalau kita mau mengunjungi suatu tempat, suatu kota, atau suatu negara yang tidak pernah kita kunjungi sekalipun, sudah enak ya, kita tinggal melihat peta. Petanya pun bukan lagi peta fisik yang lebar itu, tapi cukup peta digital yang sudah ada di ponsel atau di komputer kita. Begitu mudahnya kita saat ini untuk pergi nyaris kemanapun di muka bumi ini berkat peta. Tapi pernahkah teman-teman berpikir kapan peta bumi pertama dibuat? Siapa yang mula-mula memiliki ide itu? Sehingga menginspirasi orang benua Eropa untuk menjelajah dunia. Nah, untuk menjawab semuanya, Siska mau bercerita tentang tabula Logeriana. Tabula Logeriana. Yang membuat frasa itu adalah seorang penjelajah, pakar geografi sekaligus ahli botani di Sisilia pada permulaan abad 12, Muhammad Al-Idrisi. Meskipun Al-Idrisi adalah seorang pangeran muslim keturunan Arab, beliau merupakan penasehat Raja Sisilia yang notabene dari dinasti Norman, pemeluk agama Kristen. Menarik ya? Sekilas info aja ya, penguasa Sisilia yang pertama itu bangsa Romawi. Kemudian dilanjutkan Bizantium atau Romawi Timur yang mayoritas dan kebudayaannya lebih ke Yunani. Nah, setelah Bizantium ini melemah, Pulau Sisilia dikuasai oleh pasukan Muslim Arab. Dimulai sekitar tahun 830 pada kejayaan Kekhalifaan Abbasiyah. Terus setelah beberapa abad dominasi Kekhalifaan Muslim melemah dan terjadilah perebutan kekuasaan para pangeran keturunan Arab di Sisilia. Salah satu pangeran yang frustasi kemudian mengambil jalan pintas dengan memanggil tentara bayaran, yaitu bangsa Norman. Nah, disitulah rupanya blunder terjadi ya. Tentara bayaran ini di bawah pimpinan Roger I kemudian berbalik merebut tahta mereka. Bangsa Norman ini bukan sembarangan ya. Mereka adalah suku penakluk keturunan Viking yang berasal dari wilayah Normandia, Prancis Utara. Bangsa ini muncul di Sisilia pada abad 10 dan pelan-pelan berkembang di sana. Mereka adalah pemeluk Kristen yang taat. Nah, singkat cerita terbentuklah pemerintahan Roger I. Tak lama kemudian tampuk kepemimpinan jatuh ke Roger II yang lebih kuat dan ambisius, bukan hanya secara kekuatan tetapi juga pengetahuan. Roger II barangkali mencontoh bangsa Romawi yang memanfaatkan ilmuwan-ilmuwan Yunani ketika mereka menaklukkannya. Raja Roger II juga mengelilingi dirinya dengan para intelektual, termasuk para intelektual Arab dari Kekhalifaan Abbasiyah. Sebab beliau tahu para ilmuwan Arab itu intens meneliti dan menerjemahkan buku-buku pengetahuan peninggalan Yunani maupun Romawi kuno. Kepakaran itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Raja Roger II dalam konteks kerjasama. Raja Roger II meninstruksikan Al-Idrisi untuk melanjutkan pekerjaan ahli matematika dan astronom besar Persia, Al-Khawarizmi, yang juga menyusun peta berbahasa Arab beberapa tahun sebelum beliau wafat pada tahun 850. Al-Idrisi kemudian memulai proyek pembuatan kitab bernama Nuzhatul Mustaq fi Itiraqal Afaq. Maaf kalau salah baca ya, sebabnya Siska enggak fasih dan belum belajar bahasa Arab. Ya baca di sini aja deh. Yang jelas artinya kurang lebih perjalanan menyenangkan menerobos cakrawala. Gambar peta versi Al-Idrisi hadir dalam bentuk vertikal dan horizontal.
Ke-10 bagian lebar peta ditandain dengan angka Romawi, membentang dari kanan ke kiri. Menurut Siska, secara simbolik itu menandakan arah matahari terbit dan terbenam. Sedangkan 7 garis vertikal selain berfungsi memetakan 7 zona dan iklim, juga menunjukkan bagian atas dan bawah bumi. 7 zona iklim itu pernah dirumuskan oleh matematikawan dan ahli astronomi Romawi Claudius Ptolemeus yang hidup sekitar tahun 100-168 Masehi. 10 bagian peta berisi benua Eurasia secara keseluruhan, tapi hanya memuat bagian utara dan selatan pantai timur benua Afrika. Peta dunia ini menghadap ke selatan dengan utara menghadap ke bawah. Al-Idrisi juga membagi jarak negara dan distriknya, juga teluk, laut, aliran air, serta muara. Kitab itu berisi deskripsi lengkap tentang kondisi fisik, budaya, politik, dan sosial ekonomi setiap wilayah. Tak hanya itu ya, ciri peta dihadirkan dalam beberapa warna dengan fungsinya masing-masing. Warna hijau misalnya mewakili sungai dan danau. Warna biru bergaris dengan jaring bergelombang putih mewakili lautan. Sedangkan warna kuning keemasan mewakili kota-kota dengan monumen-monumen langka yang pernah dibuat manusia hingga zaman itu. Untuk membuat peta ini, selain pengalamannya sendiri menjelajah, Al-Idrisi secara khusus mewawancarai para pelancong atau pedagang yang melewati Palermo. Ditambah dokumen-dokumen dari kanselir yang ditujukan kepada Raja Roger II, sambil mencocokkan dengan referensi-referensi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Raja Roger II pun tidak tinggal diam ya. Untuk mendapatkan gambar permukaan bumi yang lebih jelas, beliau mengirimkan informannya ke beberapa negara Eropa. Selama 15 tahun, Muhammad Al-Idrisi mengerjakan pesanan Raja Roger II ini. Mahakarya itu dalam bahasa Latin kemudian disebut Tabula Rogeriana atau Kitab Rutjar dalam bahasa Arab. Tidak tanggung-tanggung ya, Tabula Rogeriana ini menjadi atlas acuan dunia selama 3 abad sebelum akhirnya Nicolaus Copernicus meluncurkan teori barunya tentang bentuk bumi. Nah, itulah kenapa dalam sastra-sastra sebelum Renaissance kita sering dapati ungkapan ke ujung dunia. Misalnya ya, frase yang terkenal, aku akan memburumu hingga ke ujung dunia. Penampakan peta dunia zaman itu memang persegi panjang, seolah-olah ada ujungnya. Tapi ujung dunia itu kedengarannya memang puitis ya. Penyair dan penyanyi Chrisye juga memakai ujung dunia dalam salah satu hitsnya, Untukku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti, karena ku tahu kau hanya untukku. Romantis sekali ya. Bagaimanapun setidaknya kita sudah tahu ya asal muasal ungkapan ke ujung dunia itu. Ya, dari Tabula Rogeriana yang disusun dan didesain oleh Muhammad Al-Idrisi pada permulaan abad 12 tadi dan atas order dari Raja Roger II yang berkuasa di Sisilia. Peta-peta itu terus disempurnakan hingga datanglah zaman satelit yang membuatnya jauh lebih akurat. Seperti yang ada di aplikasi Maps kita semua saat ini.